Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garda bertutur menembus batas jauh pena melangkah. Salam senyum semangat, yakin itu nyata. Yeay. Akhirnya Garda Suara kembali mengudara. halo teman semuanya. Hai. Sebelum memulai podcast, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama aku Naura. Halo, perkenalkan nama aku Haula. Halo semua, perkenalkan aku Sawa. Hai, halo, perkenalkan nama aku Rifa. Halo, nama aku Azura. Halo, nama aku Dia. Halo, nama aku Arum. Halo, nama aku Vira. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas podcast tentang pengalaman dan tips dari narasumber spesial kita. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Gak tahu. Kalian tahu nggak? Kita yaitu Yunda Raya dan Kandawati. Boleh duduk kakak. Sebelumnya kakak-kakak boleh perkenalkan diri, asal sekolah dan jurusannya ya. Boleh dimulai dari Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Wandi dari sekolah SMK Boas 1, berjurusan desain komunikasi visual. Kalau disingkat jadi DKV. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Raya. Aku dari SMK Negeri 1, jurusan aku Usaha Layanan Pariwisata. Terima kasih Kak. Sekarang sesi pertanyaan ya Kak. Dimulai dari Jadi pertanyaan pertama untuk Kak Raya. Jadi kan kalau nulis gitu kan pasti butuh motivasi. Kira-kira apa motivasi kakak untuk menulis dan bahkan bisa menerbitkan buku? Terus sejak kapan kakak mulai nulis kayak gitu? Nah, makasih. Oke, aku jawab ya. Jadi aku mulai nulis itu di tahun 2020, sekitar 4-5 tahun lalu mungkin ya. Aku itu inget banget pertama kali aku nulis itu di bulan Juni tahun 2020. Awalnya itu memang aku suka nulis karena aku suka baca cerpen. Aku suka baca Bobo, guys. Kalian tahu majalah Bobo? Gitu. Tahu kan majalah Bobo? Nah, itu tuh kan kadang suka ada cerita-ceritanya yang kayak komik sih, tapi aku lebih suka cerpennya. Jadi kadang aku suka nulis-nulis karangan gitu. Lalu, motivasi terbesar aku untuk menulis adalah karena aku suka sama seseorang. Wih. Karena aku suka sama seseorang, jadi itu tuh seseorang yang aku kagumi, tapi aku rasa aku nggak akan bisa confess ke dia, gitu guys. Jadi setiap kali melihat dia tuh kayak melihat sajak-sajak berjalan gitu loh, puisi berjalan gitu loh. Jatuh cintanya. Iya, jadi kayaknya aku harus gimana ya perasaan aku supaya lebih mengalir, tapi tanpa mengungkapkan ke dia. Jadi aku buat karangan-karangan tentang dia, buat puisi-puisi tentang dia, itu motivasi terbesar aku. Awal mula aku nulis. Tuh. Wah, Iya, betul. Jadi sampai sekarang ikut deh begitu. Terima kasih Kak. Lanjut. Aku ada pertanyaan untuk Kanda Wandi. Izin bertanya, kenapa kakak tertarik untuk masuk jurusan DKV atau desain grafis? Terima Baik. kasih. Aku izin jawab ya. Untuk apa yang membuat tertarik awalnya itu bermula dari iseng-iseng karena pengen coba ngulik-ngulik kayak aplikasi desain atau editing, karena dulu penasaran tuh kayak ngubah objek kayak gini tuh gimana sih caranya gitu. Akhirnya mulai sedikit paham sedikit demi sedikit, jadi udah punya konsep desain sendiri gitu. Jadi
udah punya penggambaran sendiri lah. Jadi kalau orang nemu model desain kayak begini pasti yang buatnya ini gitu. Jadi udah punya personal branding sendiri gitu. Terus juga awal mulanya masuk dalam banget gini tuh karena alasannya juga pengen nuangin ide-ide, perasaan ataupun ekspresi ke suatu karya desain. Terus juga bisa jadi alasan kecil buat confess juga bisa. Kayak bedanya tuh kayak kalau yang ini visual, yang ini sastra tulisan. Ya. Kayak kalau di visual gitu kayak iseng nambahin bentuk kecil tapi ada pesannya gitu. Iya, bermakna. Kayak misalkan kalau dalam karya visual tuh kalau di video gitu ya kayak nambahin ekspresi aja gitu. Atau kalau misalkan di poster gitu kayak nambahin bentuk yang ngegambarin bahwa seseorang itu dibutuhkan ataupun lagi suka sama seseorang gitu juga bisa. Sekian gitu aja. Terima kasih. Boleh lanjut. Oke, pertanyaan kedua untuk Kak Raya. Jadi, dari semua karya sastra yang sudah kakak buat, kira-kira yang paling menjadi favorit dari karya kakak itu apa? Terima kasih kakak. Yang aku buat berarti ya? Yang aku buat tentunya ini dong. Karena ini karena ini buku pertama aku, buku novel solo pertama aku, yang benar-benar dari proses pembuatannya, dari isi ceritanya, dari maknanya itu benar-benar punya kesan tersendiri buat aku. Jadi novel ini kayak benar-benar first love aku pada cerita aku semua yang lainnya adalah Fedopani. Itu guys. Terima kasih Kak. Boleh dilanjut. Jadi izin bertanya untuk Kandawandi. Kakak kan pada saat di MTS itu masuknya Departemen Media Visual. Lalu apa yang membuat kakak tertarik untuk masuk dunia desain? Oke, baik, izin dijawab ya. Awalnya kan masuk media visual itu karena penasaran nih. Karena sebelumnya tuh sebelum masuk ke MTS juga kan udah mulai ngulik-ngulik sendiri. Kayak penasaran sama semakin mendalami itu kayak gimana gitu. Akhirnya masuk ke Departemen Media Visual dan semakin ngulik di situ, akhirnya juga makin paham gimana dunia desain sama dunia editing. Jadi punya konsep tersendiri buat gimana cara bikin suatu karya visualnya sama gimana personal brandingnya gitulah. Paling gitu aja. Terima kasih Kak. Boleh dilanjut. Izin bertanya untuk Yunda Raya. Kira-kira kakak ada sedikit tips gak untuk teman-teman yang mau nulis karya sastra juga? Kan biasanya ada teman-teman yang mau mulai nulis nih, tapi tuh suka bingung kan mulai dari mana. Terima kasih Kak. Tips dari aku yang pertama itu jangan ragu. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya karya tulis terus kalian pengen pengen dipublish atau kayak pengen diupload, jangan ragu guys, jangan ada terbesit pikiran bakal ada yang suka nggak ya, bakal ada yang baca nggak ya. Jadi kayak upload aja, itu kan karya kalian kan, salah satu achievement kalian kan. Jadi jangan dulu terpatuk atau kayak benar-benar ngerasa aduh kayaknya belum sempurna deh, karena kalau misalkan nunggu sempurna kapan mulainya gitu guys. Jadi benar-benar yang pemula itu harus mencoba semua macam untuk nantinya kamu berkembangnya gimana gitu. Atau kayak misalkan ikut event-event kecil, kalau misalkan ada sayembara cerita pendek misalkan yang udah ada temanya, tinggal kalian ikutin gitu. Kalau misalkan untuk nulis diary juga nggak apa-apa yang jadinya karangan gitu. Widih. Itu guys tipsnya, jangan lupa diikuti. Boleh dilanjut. Oke, aku izin bertanya untuk Kandawandi. Apakah ada tips untuk menumbuhkan rasa semangat dalam membuat desain? Oke. Makasih.
Baik, untuk tips menumbuhkan semangat dalam membuat karya desain ya. Sebenarnya kalau tipsnya itu tergantung orangnya juga ya, kayak ngejalanin awal harinya tuh kayak gimana, ngejaga moodnya kayak gimana gitu. Jadi walaupun dikasih tips yang kayak kedengarannya kayak biasa dilakuin gitulah, tapi cara ngelakuin orang tuh beda-beda. Kayak misalkan harus ngedenger musik dulu lah sebelum memulai, atau enggak ngobrol dulu biar bisa mulai juga, karena kan tiap mood orang juga beda-beda buat memulai harinya. Jadi sama jangan berpatokan ke hasil akhir, karena kalau misalkan kita lagi kepikiran nih pengen buat sesuatu, kalau misalkan hasil akhirnya kayak begini pasti kelihatannya bagus. Cuma kalau misalkan udah dijalani nih tapi hasil akhirnya nggak sesuai apa yang dipikirin, pasti itu juga bakal bikin kita ngedown juga, karena ekspektasinya berlebihan lah. Karena porsi kita juga kan pasti masih belum sampai ke titik tersebut, cuma kita udah berekspektasi berlebihan gitu. Sama aja kayak berharap akan suatu hal tapi kita menggapainya aja masih belum bisa. Kita harus enjoy sama prosesnya juga. Ya, kita jadi harus enjoy sama prosesnya dulu. Gimana cara ngumpulin ide-idenya, terus juga gimana cara nyusunnya juga, itu salah satu motivasi buat awalan dari mulai membuat karya desain. Kayak nanti semakin lama, semakin disusun, semakin kelihatan bentuknya, hasil akhirnya juga pasti bakal memuaskan. Wih, keren. Ya, izin bertanya untuk Yunda dan Kanda ya. Kalau kakak-kakak lagi stuck ide untuk menulis sebuah karya atau membuat sebuah desain nih, apa yang biasanya kakak-kakak lakuin? Boleh dari dulu ya. Kalau aku sebagai penulis itu musuh terbesar aku adalah writer block. Jadi di mana seorang penulis bakal nggak bisa nulis satu kata pun di bab selanjutnya. Nah itu tuh kalau misalnya aku udah ngerasa aku nggak bisa nulis kalimat aja, aku bakal tutup laptop. Terus aku bakal ngelakuin hal lain selain aku harus menulis. Gitu. Biasanya kalau aku suka banget makan es krim. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa pikiran aku aduh mumet dan aku nggak tahu harus apa yang aku tulis, aku bisa beli es krim. Atau kayak lakuin hal-hal yang menurut kalian bakal bisa nge-refresh otak kalian, pikiran kalian. Gitu, karena ide itu nggak bisa dipaksakan pada saat itu. Jadi ide itu kita temuin pasti pada saat kita enjoy suatu waktu gitu. Pasti nanti ya ide pun bakal mengalir gitu. Jadi aku kalau misalnya stuck, aku nggak akan buka laptop sama sekali. Bye-bye pokoknya. Aku nggak akan buka. Bye-bye. Gitu. Ya kalau dari aku kurang lebih sama kayak Raya, cuma paling kita bisa cari teman ngobrol juga, biar kita bisa mencairkan suasana juga kan. Jadi pikiran tuh nggak selamanya kaku soal project lah, deadline ini, deadline itu. Deadline udah mepet 5 menit lagi contohnya gitu ya. Walaupun kepepet waktu, kalau misalkan kita bisa menikmati prosesnya, itu pasti kita bisa ngejalaninnya dengan baik. Kayak contohnya nih lagi mumet, idenya kurang, kayak udah sampai titik mana, contohnya udah tinggal finishing nih tapi masih ngerasa kurang. Nah itu pasti titik paling ngeselin, karena kita udah jadi banyak nih, udah mau beres tapi tinggal sesi finishing aja. Nah di situ kita langsung mandet nih, langsung stuck idenya. Dan kalau misalkan di titik kayak udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, ditinggalin dulu sejenak nggak apa-apa kerjaannya. Yang penting kewarasan kita masih terjaga gitu. Kalau misalkan tetap maksain buat lanjut, takutnya kewarasannya udah mulai hilang. Nanti kayak nanti semakin terpaku lah, kayak ini apa yang harus ditambahin gitu. Kayak nanti malah tiba-tiba konsepnya juga tambah buyar. Jadi waktu udah kebuang, konsep makin berantakan, pikiran hancur, moodnya juga hilang, hasil akhirnya bakal gak jelas. Ya tambah stres, tambah burnout, udah
kelar kelar dunia. Nah, jadi kalau misalkan ada merasa seperti itu, bisa cari kayak mencairkan suasana ataupun self reward kecil kayak kesukaan baca buku, kalau Raya beli es krim ataupun ngopi gitu, ataupun ngedenger musik sementara gitu kan, atau enggak quality time sama teman deket gitu, kayak diajak ngobrol lah biar bisa mencairkan suasana juga. Gitu. Atau enggak kalau misalkan pengen modus-modus ke orang yang disuka juga boleh. Kayak apa ya? Kayak apa biar kan ada rasa kesenangan tersendiri ya kalau misalkan bisa ketemu ya, merefresh perasaan gitu kan. Jadi itu juga bisa jadi satu-satunya cara. Sekian. Jadi jangan dipaksain ya intinya mah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apakah kakak ada motivasi untuk teman-teman yang ingin memulai membuat sebuah karya sastra maupun desain? Jadi kayak motivasi buat teman-teman semua nih. Baik, buat motivasi awalannya ya, intinya jangan males. Sama apa namanya, jangan berpikiran negatif dulu sebelum memulai. Intinya dicoba dulu, dirangkai dulu, dijalanin dulu aja pokoknya. Kalau untuk awalan, kalau misalkan udah terbentuk semua konsep, semua struktur, kalau udah tersusun dengan baik, pasti nanti akhirnya juga ngalir, hasil akhirnya juga pasti mengikuti. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau misalkan yang dicarinya hasil, pasti hasil yang mengkhianati proses. Ya begitu. Kalau yang dicarinya hasil langsung ya. Silakan kalau Raya gimana? Ya, pokoknya jangan nggak pede duluan. Pedein dulu aja. Kan itu kalian membuat. Jadi ada gitu kita juga harus bisa memilah guys, kira-kira kalau misalnya ada orang yang berkomentar nih, kira-kira itu komentar yang buat kita berkembang atau itu komentar yang memang nggak usah kita dengerin gitu. Karena biasanya orang-orang pemula itu yang baru mau melangkah itu suka ngedown sendiri ketika temennya udah komentar. Kayak misalkan, ya apa sih nulis begitu, kenapa sih nulis begitu gitu, kayak gitu-gitulah intinya. Jangan cepat terpengaruh dengan omongan lain, pedein dulu aja, jalanin dulu aja. Nanti juga kalau misalnya kitanya udah mulai kayak ngerasa nyaman, semuanya bakal mengalir gitu guys. Oke, jadi kuncinya percaya diri. Ya, itu dia. Oke, terima kasih kakak. Pertanyaan selanjutnya nih kak, tantangan terbesar apa yang kakak hadapi selama proses pembuatan karya atau penulisan karya? Boleh. Nomor 1 yang paling utama adalah malas memulai. Gitu. Malas guys, malas adalah musuh semua orang. Benar. Jangankan harus kayak nulis judul atau nulis bab gitu ya, cerita gitu ya, nyalain laptop aja kadang-kadang susah, kayak tinggal klik gitu doang. Tapi kadang kalau misalnya memulai kayak aduh ntar dulu deh, nanti dulu deh. Nah itu yang gak boleh guys, itu namanya penyakit. Itu tantangan terbesar aku harus bisa kayak semangat gitu loh, kayak membangun semangatnya memulai untuk nyalain laptopnya, itu harus bisa. Karena semua orang bakal gitu, kayak malas memulai sesuatu. Yang kedua adalah konsisten. Itu dia, melawan rasa malas dan konsisten itu perlu banget kalau kita mau menciptakan suatu karya. Gitu dari aku. Ya, kalau misalkan dari aku ya, nomor 1 kalau dari aku mood ya, kalau dari nomor 1-nya, karena pasti kalau moodnya jelek itu pasti malasnya juga pasti ikut. Pasti ngaruh di malasnya juga. Nah kalau misalkan moodnya dijaga dengan baik, pasti walaupun kita lagi sesibuk apapun nih, kayak misalkan lagi ada tugas, lagi ada apa, kalau misalkan mood kita lagi bagus, kita punya ide yang bagus buat dituangin ke suatu karya, pasti kita sempetin buat nyusun dulu sebelum ngerjain tugas yang lebih penting gitu. Sama aja kayak kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Terus yang kedua, kalau tantangannya ya, enggak, malas sudah termasuk yang itu yang mood. Ya, kalau yang kedua sih paling kayak terlalu ngedengerin omongan orang lain. Kayak misalkan nih kita baru mulai kayak layoutnya doang nih,
itu kok nggak kelihatan jelas gitu, kayak kok warnanya gitu kayak contoh buat karya desain awal layout kan biasa kita kalau ngegambar juga nih pasti bikin sketsanya dulu dong, sketsa kasarnya. Nah kalau misalkan orang udah ngejudge lewat sketsa kasarnya dulu, terus kitanya masuk ke hati, itu gak bakal bisa jalan juga, itu karena bisa jadi beban di pikiran. Kalau bisa dijalanin dulu, diabaikan lah omongan-omongan orang yang kemungkinan bisa ngehambat proses awal kita. Contohnya kayak yang tadi kita udah dijudge duluan sebelum jadi ya. Jadi kalau misalkan nerima kritik dan saran tuh kenapa? Dipilah-pilah. Ya, dipilah-pilah. Sama dibiasain kayak kalau misalkan nerima kritik dan saran tuh kalau hasil karyanya tuh udah jadi, bukan di tengah-tengah proses. Karena kalau di tengah-tengah proses itu yang ngejalanin itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain itu gak berhak ngatur kita selama kita berproses gitu. Paling begitu aja ya. Kakak izin tanya juga untuk Yunda Raya. Kakak boleh ceritain sedikit gak sinopsis dari buku novel kakak? Terima kasih Kak. Jadi uniknya di buku Pulang Untuk Siapa itu ada 2 season. Season pertama itu judulnya Aru Rumah Untuk Atta. Kan udah jelas ya, berarti kayak dia bisa pulang itu ke Aru. Nah, kalau season 2 itu baru judulnya Pulang Untuk Siapa. Berarti ada yang menghilang kan? Gitu. Jadi di buku ini tuh aku nggak cuman tentang hubungan romantis seorang remaja, tapi juga aku menyisipkan pesan-pesan kehidupan. Terus kayak aku di sini menggambarkan kira-kira hubungan orang tua dan anak itu seperti apa. Karena aku di sini juga menumpahkan 2 latar belakang keluarga yang berbeda. Yang satu menganggap kalau misalnya rumah itu ya hanya bangunan, tempat kita berteduh, tempat kita tidur. Tapi yang satu lagi itu rumah yang mana isinya itu ada kehangatan, ada rasa cinta gitu. Terus di sini juga aku menuliskan kalau misalkan ternyata rumah itu nggak cuman soal bangunannya, tapi soal siapa yang bisa kita menerima kita apa adanya gitu. Pokoknya udah gitu ada satu lagi guys. Gimana caranya kita menghadapi masa lalu yang datang ketika kita sudah berdamai. Itu dia guys. Jadi selain ada romansanya, ada hubungan keluarganya, ada juga soal mantan yang kadang ngeselin gitu loh. Tuh. Campur aduk. Jadi kalian kalau misalkan baca buku ini naik turun gitu loh. Kayak roller coaster gitu guys. Pokoknya seru. Jangan lupa baca. Baca guys, baca. Di mana Kak itu Kak? Itu di mana? Beli di mana? Ini bisa beli di Shopee, nanti linknya di bawah ya. Oke. Jangan lupa beli. Gitu. Oke, terima kasih. Mau tanya lagi Yunda kira-kira untuk membuat sebuah buku novel kayak begini nih bisa berapa lama untuk bisa selesainya gitu? Oke. Kayak yang tadi aku sebutin, ini kan ada 2 season ya, season 1 dan season 2. Kalau misalnya dari season 1-nya itu aku bisa ngabisin waktu sekitar 4 bulan. 4 sampai 5 bulan season 1-nya itu. Tapi di season 2-nya ini karena aku mengikuti sebuah event dari penerbit yang mana mengharuskan aku menyelesaikan satu naskah itu dalam waktu 1 bulan. Wah. Jadi 1 hari itu kan, jadi konsep itu 1 hari aku harus ngirim 1 bab ke mereka. Jadi selama 1 bulan itu aku harus mengirimkan 30 bab ke mereka setiap harinya. Gitu. Iya, disetor gitu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah konsisten. Itu dia guys. Kalau misalkan kalian tapi ketika aku menjalani sebulan itu bukan berarti aku kayak lancar-lancar aja. Tentunya enggak. Aku pasti ada waktu stucknya juga guys, waktu bloknya juga guys. Tapi gitu. Ketika kita memiliki keinginan kuat untuk menciptakan sebuah karya yang kita mau gitu kan, impian kita, pasti semuanya ada jalannya. Kita harus nikmati proses gitu. Pahit manisnya, banyak pahitnya. Jujur. Izin.
Terima kasih Unda. Oke, aku mau nanya di luar topik sih. Kakak kan pada ini ya alumni dari Garda sama MTS juga. Nah, pengalaman apa di Garda tuh yang cukup menarik buat di-share ke teman-teman semua? Wah, di-share dong, Kak. Oke, dari pengalaman kita selama di Garda ya. Untuk selama pengalaman yang di Garda tuh kayak kita paling kadang suka berkolaborasi antar departemen atau enggak mengikuti lomba-lomba kecil yang kadang gabung juga kolaborasi antar mau 3 ke mau 2 ataupun 4 departemen sekaligus dalam satu tema. Itu disatuin di masing-masing departemen, kayak contohnya pas waktu itu kita pernah lomba itu ya fotografi. Oh iya, foto bercerita. Iya, foto bercerita. Ya, kita waktu itu Itu foto unik bercerita. banget sih jujur. Jadi kayak yang awalnya kan kalau misalnya kayak foto bercerita itu kita kira cuma departemen media visual doang kan. Iya. Tapi ternyata pada saat itu kita bawa 3 departemen. Kita Ya, bawa kita bawa departemen 3. pers, kita bawa departemen media visual, dan kita bawa departemen literasi. Jadi kita tuh waktu itu temanya toleransi gitu ya. Iya, toleransi antar gitu. umat beragama. Iya, antar umat beragama. Jadi kita waktu itu ngambil salah satu lokasi yang mana dia tuh tempat ibadah gitu. Iya, tempat ibadah. Tempat ibadah. Kalau kalian tahu Vihara Danagun di Surya Kencana, nah gitu. Di situ kita kenapa sih mau ngambil sikap toleransi itu? Karena kita berhijab ya. Latar belakang kita kan Muslim. Terus kita mengunjungi vihara di situ. Yang bertugas untuk mewawancarai itu departemen pers. Nah, Sesuai dengan job desk-nya kan. Iya. Lalu setelah departemen pers punya hasilnya, yang nyusun kalimatnya itu, yang nyusun narasinya itu departemen literasi. nah, Sedangkan untuk medianya, untuk foto videonya dari departemen media visual. kita cuma ngambil dokumentasi dari prosesnya. Iya gitu. Jadi kayak Garda itu, uniknya Garda itu walaupun kita di kelompok-kelompokan, pada nyatanya kita tuh satu semuanya, Iya, saling kita tuh melengkapi satu, gitu. kita saling melengkapi, Iya. kita satu keluarga. Iya, aduh. Terus kita juga ini sih, menunik lagi ini tuh literasi itu benar-benar departemen yang paling berkolaborasi bagi aku ya, menurut aku ya, Iya. ke semuanya. Salah Paling satunya masuk. juga dan media visual juga sih. Jadi kayak media visual itu pernah ngerayain ini Hari Film Nasional. Iya, Hari Film Nasional. Iya. Dan itu skripnya, naskahnya dari departemen literasi. Dari Eksekusinya Departemen Literasi. sama Media visual. Terus juga ada buatan podcast dari penyiaran juga buat Hari Film Nasional. Iya. Terus juga dibikin artikelnya juga sama pers. Nah, dari situ kita satuin semua nih, satu garda dari masing-masing departemen, jadiin satu karya, satu tema, tapi penyampaiannya itu dari masing-masing departemennya. Itu unik banget sih Ya, jujur. itu paling unik. Paling unik, itu seru banget. Ya, kalau mau penasaran ada di YouTube Garda ya. Ada di bawah ini. Judul ya, judulnya Analog 1950. Ya, Itu kolaborasi dari 2 departemen. bukan 2, itu semuanya ikut. Oh iya. Semuanya ikut. Iya, hari visual. Oh iya, Deng. Iya, semuanya ikut dari Hari Film Nasional dan Oh media iya. visual. Ada Cuma yang kalau bikin yang di selnya. YouTube itu kelihatannya dari media visual sama literasi aja, karena sisanya punya di platform masing-masing. Iya, ada artikelnya, ada karuselnya gitu. Iya. Paling begitu aja ya, cerita-cerita dari yang unik kita selama di Garda. Aku izin bertanya untuk Kanda Wandi. Kan Kanda suka mendesain di kafe gitu ya. Itu Kanda sejak kapan mulai tertariknya? Sejak Kanda tuh usia atau iya itu? Iya. Terus juga Kanda udah mendesain apa aja gitu? Ya, iya benar. Iya gitu. Ya, kalau dari awal mulanya tuh dari tahun 2017 atau 2018 ya. Awal-awal penasarannya tuh. Ya, kelas 5 kelas 6 lah. Ya, kelas 5 kelas 6 SD awal penasarannya karena suka nonton YouTube dulu ya. Karena penasaran kok orang bisa kayak gini gitu kan ya. Karena penasaran akhirnya ngulik sendiri itu karena di rumah ada laptop juga. Jadi iseng-iseng download gitu kan. Karena dulu aplikasinya masih ringan ya.
Jadi masih bisa ngulik buat sendiri. Akhirnya ngulik-ngulik tuh dari fitur awalnya buat pemula, akhirnya iseng-iseng bikin juga. Terus juga pas SD tuh pernah dikasih tugas buat bikin kalender. Masih SD guys, bayangin. Masih SD pernah disuruh bikin kalender. Ya akhirnya di situ iseng lah bikin, hasilnya jadi. Terus juga nawarin ke teman juga tuh buat iseng bikin nawarin jasanya lah. Jadi tiap konsepnya tuh dicoba disusun, dicoba disatuin lah yang rekomendasi yang request dari temennya gitu. Akhirnya diasah makin kesini ada Garda lah ketemu ya. Jadi malah ketemu wadah buat lebih menumpahkan kreativitas sama karya-karyanya. Akhirnya semakin berkembang lah, di Garda kan bikin banyak kayak poster, terus juga kadang infografis juga ikut bikin, terus juga sedikit video atau fotografinya. Dan sampai sekarang pun masih banyak bikin project-project kayak poster, terus juga sekarang bikin lebih ke desain lah, desain bentuk kayak packaging gitu. Terus juga disuruh bikin iklan gitu ya. Terus juga ya waktu itu pernah bikin poster film. Poster film yang warna itu bagus banget. Pernah, nanti paling ditampilin aja ya. Paling sedikit sponsor dari sekolah. Sama kadang juga ikut bikin project fotografi gitu kayak color gradingnya. Kadang juga dapat request dari orang-orang kayak minta jadi fotografer pribadi lah, fotografer buat event lah, ataupun yang berkonsep gitu kayak buku tahunan. Sekarang juga lagi proses bikin layout desain buku tahunan. Masih belum beres sih, masih bikin template-nya aja. Ya intinya Aku juga ini dia guys nanti. Ya nanti. Dulu mereka bulan Ya. bulan apa Juni? Apa Juni? Mei. Ya di Mei ya, waktu itu Mei. Ya walaupun awalnya tuh karena iseng-iseng doang nih, tiba-tiba nyaman, terus malah nyebur deh akhirnya ke dunia perdesainan, fotografi sama videografi. Ya, tapi jangan, kalau misalkan cuma coba-coba jangan masuk ya. Takutnya jadi gak waras. Soalnya kalau misalnya udah masuk gak bakal bisa kembali lagi. Sekian segitu aja. Kakak punya ini, maaf ya Kak. Kakak punya karya favorit Kakak gitu gak? Iya, yang paling Kakak senengin banget, iya. Iya, favorit banget. Paling difavoritkan itu contohnya kayak poster film sama sedikit karya fotografi ataupun short video yang kayak short film gitulah, yang 5 menit atau enggak yang 1 menit 30 detik yang menceritakan suatu hal ataupun nyampein suatu pesan gitu. Kalau karyanya contoh karyanya apa ya? Contohnya paling poster film yang udah pernah dibuat atau enggak beberapa karya fotografi. Paling sedikit dari portofolio. Terima kasih Kanda. Ada yang pertanyaan lagi? Mungkin cukup ya. Mungkin cukup ya Kanda Yunda. Terima kasih.